Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Ibu dosen pengampuh dari mata kuliah pengembangan kurikulum Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Dan teman-teman saya yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Aman Abdul Ahmad dengan NIM 231210033. So guys, jadi berbicaranya saya di video ini akan memaparkan sebuah materi yang berjudul macam-macam konsep kurikulum. Nah, apa saja sih macam-macam konsep kurikulum itu? Yang pertama itu ada konsep kurikulum akademik. Yang kedua, humanistik. Yang ketiga, ada rekonstruksi sosial. Dan yang keempat, ada teknologi. Nah, di keempat macam-macam ini, ada poin-poinnya. Yang pertama itu ada pengertian, ada ciri-ciri, ada kelemahan dan kelebihannya. Dan juga ada prinsip-prinsipnya. Jadi, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu pengertian akademik, kurikulum akademik, apa itu pengertian humanistik, kita harus tahu kurikulum dulu. Apa sih arti kurikulum itu? Jadi, waktu itu juga kita sudah bertemu kelas minggu lalu bersama Ibu Dr. Helna Nelis, yang Ibu tersebut menanyakan kepada teman-teman semuanya, Ibu tersebut bertanya kepada kita semua, apa sih pengertian kurikulum itu? Nah, teman-teman juga ada yang menjawab struktur pembelajaran, terus contoh-contoh pembelajaran, dan ada juga yang menjawab jantung dari pembelajaran tersebut. Semuanya itu sudah benar. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini, jadi kurikulum itu adalah yang memegang peranan penting dalam dunia pendidikan sebagai pedoman dan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, seiring perkembangan zaman, muncul berbagai konsep kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Nah, so guys, jadi yang pertama ada kurikulum akademik. Kurikulum akademik itu apa sih? Kurikulum akademik ini jadi berfokus pada pengembangan intelektual peserta didik melalui penguasaan disiplin ilmu. Jadi, kurikulum akademik ini itu berfokus pada pengembangan intelektual peserta didik tersebut. Jadi itu dia pokoknya peserta didik ini difokuskan untuk pengembangan intelektualnya. Dan kurikulum ini menekankan pada transmisi pengetahuan dan keterampilan yang dianggap penting dan abadi. Selanjutnya ada ciri-ciri. Nah, ciri-ciri kurikulum akademik itu berpusat pada mata pelajaran. Yang pertama, berpusat pada mata pelajaran. Seperti struktur kurikulum didasarkan pada mata pelajaran seperti matematika, seperti sains, dan bahasa. Selanjutnya, menekankan penguasaan konten. Peserta didik diharapkan menguasai materi perjalanan secara mendalam. Jadi, peserta didik ini harus kita hadapi dengan menguasai materi pelajaran secara mendalam. Selanjutnya, evaluasi berbasis tes. Penilaian hasil belajar umumnya melalui tes tertulis atau ujian. Ya, seperti murid-murid diselenggarakan ulangan harian, terus UTS, terus UAS, dan macam-macam seperti ujian yang lainnya yang berbasis tes tulis atau ujian. Selanjutnya, ada peran guru. Peran guru ini sangat penting. Peran guru ini sangat penting dan dominan karena guru sebagai ahli yang mentransmisikan pengetahuan. Jadi, guru ini
itu yang mengajarkan kepada peserta didik tentang pengetahuan tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari kurikulum akademik ini yaitu mengembangkan peserta didik kemampuannya berpikir kritis, analitis, dan logis. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari kurikulum akademik ini jadi membekali peserta didik dengan dasar pengetahuan yang kuat untuk pendidikan lanjutan. Nah, jadi peserta didik ini kita sebagai guru, kita bekali peserta didik dengan dasar-dasar pengetahuan. Dasar-dasar pengetahuan ini harus kuat. Kenapa harus kuat? Jika dasar-dasar pengetahuan ini lemah, akan melemah juga untuk pendidikan lanjutan peserta didik tersebut. Contoh kurikulum akademik. Contohnya itu waktu seumuran kita ya teman-teman, waktu kita di sekolah dasar, adanya kurikulum 2013 yang bisa disebut Kurtilas. Jadi kurikulum 2013 ini di Indonesia yang menekankan pada penguasaan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Nah, baik. Jadi adanya ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini terbagi menjadi 2. Mata pelajaran inti dan mata pelajaran pilihan. Nah, mata pelajaran inti itu ada apa aja? Ada matematika, sains, bahasa Indonesia, dan ilmu sosial. Yang kedua, mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan itu apa sih? Nah, mata pelajaran pilihan itu sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Contohnya nih ya, mata pelajaran pilihan tuh seperti misalkan si A, dia suka minat bakatnya itu pramuka. Nah, jadi si A ini ditekankan untuk mengikuti pramuka terus supaya si A ini suka pramuka. Nah, karena si A ini minat dan bakat pramuka, jadi ditekankan di pramuka tersebut di luar pelajaran sekolah. Seperti tadi MTK, Sains, Bahasa Indonesia. Di kurikulum akademik ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Yang pertama itu kelebihannya. Kelebihannya itu satu, memberikan fondasi pengetahuan yang kuat. Yang kedua ada mempersiapkan peserta didik untuk pendidikan tinggi, untuk pendidikan selanjutnya. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan berpikir logis. Nah, ada pula nih guys, kelemahan pada kurikulum akademik. Yang pertama itu kurang relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Yang kedua, dapat menimbulkan kebosanan dan kurangnya dan kurangnya motivasi. Yang ketiga itu kurangnya memperhatikan aspek sosial dan emosional. Selanjutnya kita beralih ke kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik. Apa sih kurikulum humanistik? Kurikulum humanistik ini menekankan pengembangan potensi individu secara holistik, termasuk aspek kognitif dan psikomotor. Selanjutnya prinsip-prinsip dari kurikulum humanistik. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik ini adanya kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik menjadi fokus utama. Selanjutnya pembelajaran berbasis pengalaman. Peserta didik belajar melalui pengalaman langsung dan refleksi. Jadi pada kurikulum humanistik ini peserta didik itu melewati dan melalui apa itu pengalaman langsung dan refleksi diri. Selanjutnya ada pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya seperti yang pertama tadi ya. Yang kedua tadi, berbasis pengalaman. Yang keempat,
pentingnya nilai dan moral. Nah, memasukkan pendidikan nilai dan moral di di kurikulum humanistik ini ada kelebihan dan kelemahannya. Pertama itu kelebihan ya. Kelebihannya itu dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Yang kedua, mengembangkan potensi diri secara holistik. Yang ketiga, dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, bukan yang negatif. Selanjutnya ada kelemahan. Nah, kelemahan akademik humanistik itu sulit mengukur hasil belajar secara objektif. Kedua, membutuhkan guru. Nah, kita sebagai guru itu juga dibutuhkan oleh peserta didik tersebut. Membutuhkan guru dengan keterampilan fasilitas yang baik. Selanjutnya ketiga, kurang menekankan penguasaan konten akademik. Nah, jadi yang poin kedua itu misalkan akademik humanistik ini jalan. Nah, poin yang kedua itu tidak ada guru. Nah, itu tidak akan terjadi. Itu jadi suatu kelemahan pada akademik humanistik tersebut. Karena yang poin kedua itu misalkan akademik humanistik ini jalan. Nah, poin yang kedua itu tidak ada guru. Nah, itu tidak akan terjadi. Itu jadi suatu kelemahan pada akademik humanistik tersebut. Karena yang kedua itu kan poinnya membutuhkan guru. Jadi bila tidak ada guru, itu salah satu faktor kelemahan dari kurikulum humanistik. Nah, contoh dari kurikulum humanistik ini penerapan pendekatan pembelajaran terpadu yang menekankan pada pengalaman belajarnya siswa. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkupnya itu ada pengembangan diri, pendidikan nilai, dan pengalaman belajar. Oke, selanjutnya kita bahas poin selanjutnya, yaitu ada kurikulum rekonstruksi sosial. Apa sih kurikulum rekonstruksi sosial itu? Jadi, kurikulum rekonstruksi sosial itu bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang kritis dan aktif dalam memperbaiki masyarakat. Seperti kita sebagai mahasiswa, kita juga dididik ya, dan diajarkan juga supaya kita bisa menjadi mahasiswa itu yang kritis dan aktif dalam berdiskusi, termasuk diskusi tersebut. Nah, ada pula prinsip-prinsipnya. Nah, prinsip-prinsipnya itu berpusat pada isu-isu sosial. Apa sih isu-isu sosial itu? Nah, isu sosial itu jadi membahas isu ketidakadilan dan kerusakan lingkungan. Nah, selanjutnya pembelajaran berbasis proyek. Belajar melalui proyek pemecahan masalah sosial. Selanjutnya ada aksi sosial. Jadi, melibatkan peserta didik dalam aksi sosial nyata. Seperti misalkan aksi sosial itu kita mahasiswa kita sebagai mahasiswa kayak ada rasa ingin turun untuk membantu atau turun ke jalan untuk menyuarakan suara kita, itu sebagai aksi sosial. Nah, selanjutnya ada pentingnya kesadaran kritis, mengembangkan kemampuan menganalisis isu-isu sosial, kayak mengembangkan kemampuan kita gitu. Jadi kayak kemampuan kita itu harus dikembangkan dikembangkan lewat sosial media, atau tadi bisa turun ke jalan menyuarakan suara kita sebagai rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahannya nih. Kelebihan dari rekonstruksi sosial ini, kelebihannya itu meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian. Kedua, mempersiapkan warga negara yang aktif. Ketiga, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Selanjutnya ada kelemahan juga nih. Nah, dapat menimbulkan kontroversi. Karena ya, kalau sudah di dunia sosial gitu ya, misalkan kita kayak
berkomentar nih. Nah, itu pasti adanya kontroversi itu antara sesama warga negara Indonesia tersebut. Selanjutnya membutuhkan guru. Nah, sama seperti tadi tuh, yang humanistik membutuhkan guru dengan pengetahuan yang luas. Jadi jangan semena-mena lah gitu. Selanjutnya ada kelemahannya juga, ini sulit mengukur dampak jangka panjang. Nah, contoh dari rekonstruksi sosial ini program sekolah yang fokus pada pelestarian lingkungan. Nah, ruang lingkupnya itu ada isu sosial, aksi sosial, dan pengembangan kesadaran kritis. Yang terakhir, ada kurikulum teknologi. Kurikulum teknologi ini mengintegrasikan teknologi informasi pengembangan kesadaran kritis. Yang terakhir, ada kurikulum teknologi. Kurikulum teknologi ini mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut TIK dalam pembelajaran, bertujuan meningkatkan efektivitas dan mempersiapkan peserta didik menghadapi era digital. Selanjutnya prinsip-prinsip dari teknologi. Ada integrasi TIK ya. Jadi TIK ini sebagai alat bantu dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, ada pembelajaran berbasis digital. Pembelajaran berbasis digital ini berupa materi dalam format digital. Yang ketiga, ada pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran melalui kolaboratif ini yang dilangsungkan belajar melalui kolaborasi online, sosial media. Nah, selanjutnya ada pengembangan keterampilan digital, menggunakan TIK secara efektif. Nah, kurikulum teknologi ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama itu kelebihannya. Kelebihannya ini meningkatkan akses informasi. Jadi kita itu jadi gampang untuk mengakses segala informasi yang ada dan yang beredar di mana-mana. Selanjutnya pembelajaran interaktif. Itu salah satu contoh kelebihan. Dan selanjutnya itu mengembangkan keterampilan digital. Jadi kurikulum teknologi ini kita dapat mengembangkan keterampilan kita di dunia digital. Selanjutnya, ada kelemahannya nih. Kelemahan pada kurikulum digital ini, pada kurikulum teknologi ini. Kelemahannya itu membutuhkan infrastruktur. Membutuhkan infrastruktur. Yang kedua, dapat menimbulkan kesenjangan digital. Yang ketiga, membutuhkan guru yang memiliki keterampilan TIK. Balik lagi, jangan semena-mena untuk melakukan sesuatu yang kita belum tahu pengetahuan kita tuh belum sampai sana gitu pengetahuan kita. Nah, contohnya nih, contoh kurikulum teknologi ya, penggunaan platform pembelajaran daring dan aplikasi pendidikan. Jadi penggunaan platform pembelajaran daring seperti website atau ya aplikasi dari sekolah yang dianjurkan dari sekolah untuk mendownload, lalu kita dari aplikasi itu terdapat kayak buku-buku pembelajaran, buku-buku PDF. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan aplikasi pendidikan ya, sama seperti tadi. Selanjutnya ruang lingkup. Nah, penggunaan TIK. Jadi ruang lingkup dari kurikulum teknologi ini ada penggunaan TIK, pengembangan keterampilan digital, dan pembelajaran berbasis digital. So guys, itu